Yang kedua, karena dia akan mendapatkan kepastian selama 3 tahun sehingga dia memberikan harga lebih baik, dan juga dia berani berinvestasi terutama di sekitar Arafah maupun Mina. Investasi terkait dengan toilet-toilet dan lain sebagainya. Jadi pagu anggaran kita itu tahun lalu itu sekitar 2.300 SAR. Nah, kalau paket C itu sekitar 3.500 sampai 4.000 ya. Kemudian B itu 4.000 ke atas dan seterusnya. Apa urgensinya sehingga Kementerian Haji dan Umroh itu melakukan kontrak jamak selama 3 tahun untuk 2 syarikah? Yang menjadi pertanyaan saya, di dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi, apabila dibuat kontrak jamak, seandainya kegiatan tersebut harus bersifat paralel. Yang saya maksud bersifat paralel, pekerjaan yang tidak memungkinkan dikerjakan selama 1 tahun selesai. Itu yang bisa dilakukan kontrak jamak. Undang-Undang Jasa Konstruksi jelas mengatakan demikian. Jadi urgensinya apa? Sementara kita tahu bahwa haji ini adalah dilakukan tahun per tahun. Itu tentang kontrak jamak. Lantas yang ketiga, berkaitan dengan kontrak jamak yang sudah dikatakan bahwa syarikah tersebut, kita tahu 2 syarikah yang sudah memenuhi persyarat administrasi yang disampaikan Bapak tadi, ini adalah merupakan syarikah yang melaksanakan kegiatan pada tahun 2025 pada musim haji yang lalu. Apakah syarikah ini benar-benar hasil kerjanya baik atau memiliki catatan buruk terhadap syarikah tersebut sehingga syarikah tersebut diberikan kesempatan lagi malah membuat kontrak jamak? Selanjutnya Pak, di sini ada seleksi tentang akomodasi, tentang konsumsi. Yang pertama adalah pemberitahuan. Ya, kalau di Undang-Undang Jasa Konstruksi tidak ada di Undang-Undangnya pemberitahuan Pak. Yang namanya adalah pengumuman. Yang kedua pendaftaran. Yang ketiga verifikasi berkas. Yang keempat negosiasi. Lantas di sini Bapak langsung menetapkan pemberian jasa. Saya minta sesuai dengan aturan Undang-Undang Jasa Konstruksi, lakukan verifikasi faktual terlebih dahulu sebelum menyiapkan pemenangnya. Apakah kita tahu perusahaan catering itu memiliki gudang? Apakah kita tahu perusahaan catering tersebut memiliki para chef yang baik? Apakah kita tahu perusahaan catering tersebut memiliki dapur yang layak? Maka dibutuhkan verifikasi faktual terlebih dahulu, baru saudara bisa menetapkan menjadi pemenang tender. Ini aturan jasa konstruksi Pak. Saya ini 32 tahun jadi ketua asosiasi. Jadi saya paham benar luar kepala tentang aturan masalah lelang. Nah, yang kedua adalah pelayanan untuk grade. Saya mungkin nggak ngerti karena pengguna anggaran adalah kementerian, sedangkan DPR RI hanya menyetujui apa yang ditawarkan. Tetapi secara detailnya G2G dari pemerintah Indonesia dan pemerintah Arab harus ada komunikasi grade berapa untuk Indonesia ini. Selanjutnya yang kaitannya di Mina, ini di Arafah dan Mina, tadi saran dari tidak hanya kaitannya dengan petugas wanita yang banyak, tapi perlu untuk tempat kamar kecil perempuan ya di Mina dan di Arafah. Ibu-ibu itu kalau ke kamar kecil itu lebih lama daripada bapak-bapak ya. Jadi kamar kecilnya ditambah ya, ditambah kamar kecil ditambah di Arafah maupun di Mina itu ditambah. Jangan sampai sama ya. Ini kasihan ibu-ibu itu. Lebih-lebih kalau saya lihat amati yang lalu ya, itu antrian di kamar kecil itu panjang sekali. Saya membayangkan kalau sudah kebelet ya, gimana caranya itu, ya kan? Dan itu sangat kasihan sekali. Dan rupanya di Mina kan sekarang sudah ada beberapa tempat permanen yang sudah dibuat di WC atau kamar kecil berlantai 2 itu. Tapi kami mohon sudah ada tambahan-tambahan itu. Ini penting kaitannya dengan pelayanan.
Terima kasih. Memang benar akan kami jawab per poin, bukan per penanya. Pertama tentang kenapa harus kontrak jamaah. Memang di Undang-Undang 14 yang baru kita resmikan kemarin itu beberapa penyediaan layanan memang diperbolehkan untuk tahun jamaah. Ada beberapa hal yang bisa kita dapatkan dari sini. Pertama, efisiensi proses terutama tahun berikutnya. Tahun mendatang tidak akan perlu lagi kita memilih penyedia lagi. Bisa langsung persiapan operasional dengan catatan tahun ini dia berjalan dengan baik. Tapi kalau tahun ini tidak memuaskan tentu akan kita perbaiki kembali. Sekalipun tahun jamaah, tiap tahun akan tetap dievaluasi dan dapat dibatalkan kontraknya jika memang one prestasi untuk pada tahun yang sekarang ini. Kemudian yang ketiga adalah ada efisiensi biaya untuk proses seleksinya. Dan keempat tentu akan lebih murah bagi kita karena pihak syarikat akan berani memberikan harga yang lebih baik. Yang kedua, karena dia akan mendapatkan kepastian selama 3 tahun sehingga dia memberikan harga lebih baik dan juga dia berani berinvestasi terutama di sekitar Arafah maupun Mina. Investasi terkait dengan toilet-toilet dan lain sebagainya. Kemudian terkait dengan layanan tadi disebutkan bahwa kita menyebutkan grade D+, memang terkait dengan luasan berjamaah. Kalau kemarin 80, sekarang menjadi 100 cm persegi, tapi itu pun minimal. Kita sudah sedang dan tetap berusaha memaksa pihak syarikat untuk bisa memberikan layanan lebih dari D+, paling tidak C atau C-. Itu. Ini dari saya, mungkin ada tambahan dari Pak Wamen, monggo. Terima kasih Pak Menteri. Pertama, saya mulai dari pertanyaan terkait kenapa paket D+, Bu. Jadi pagu anggaran kita itu tahun lalu itu sekitar 2.300 SAR. Nah, kalau paket C itu sekitar 3.500 sampai 4.000. Ya. Kemudian B itu 4.000 ke atas dan seterusnya. Nah, artinya merujuk ke pagu kita yang 2.300 per jamaah, maka kita hanya kompatibel untuk paket D. Nah, kenapa kemudian kita jadi paket D+ disebutnya? Karena pada proses negosiasi itu kemudian kita bisa menekan harga, tapi kemudian mengupgrade pelayanan yang tadinya misalnya luas kasur itu di Mina 0,8 menjadi 1. Kemudian termasuk dengan pelayanan-pelayanan termasuk adalah tadi yang disebutkan oleh Pak Menteri, kita memberikan syarat mandatori kepada syarikah untuk merekrut atau meng-hire petugas haji dari Indonesia. Artinya 750, tahun yang lalu itu sekitar 100 kalau saya tidak keliru. Sekitar 100, tahun ini kita berikan mandatori ke mereka, syarikah, 2 syarikah ini Anda harus meng-hire 750 petugas haji. Dan petugas haji ini yang menunjuk kita. Nanti kita berfungsi merekrut tadi yang disebutkan oleh Ustadz Hidayat Nur Wahid, mahasiswa atau tenaga musiman dari Timur Tengah dan setempatnya sebanyak 750 itu. Kemudian mereka akan ditempatkan menjadi bagian dari syarikah itu. Jadi kita nggak keluar kos lagi, kosnya itu akan ditanggung oleh syarikah ini. Jadi kita tidak nambahkan keluar kos lagi untuk membiayai petugas 750 ini. Nah, ini efisiensinya luar biasa. Nah, dalam konteks tadi pagu kita 2.300, tapi kemudian hasil negosiasi kita hanya kontrak kita per jamaah berarti 2.100 untuk pelayanan di Armusna, pelayanan umum. Jadi akhirnya paket kita itu disebut paket grade-nya D+. Jadi anggaran kita itu nggak mungkin memang ke C atau ke B apalagi atau ke A, begitu Bu.